Penelitian ini berjudul Pengaruh Pemberian Feed Aditif pada Kambing Sapera untuk Mengatasi Heat Stress. Penelitian ini adalah bagian dari Equity Project Universitas Sumatera Utara, skema PKUU PT KIS WUR rank 101-300. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan iklim pada tahun 2024. Perubahan iklim ditandai dengan suhu udara yang lebih panas. Pada saat penelitian ini dilakukan, Sumatera Utara sedang berada pada musim kemarau dengan suhu udara tertinggi mencapai 37 derajat Celcius, padahal normalnya adalah 29-30 derajat Celcius. Suhu udara yang tinggi dalam waktu yang lama menyebabkan ternak mengalami cekaman udara yang ditandai dengan menurunnya nafsu makan dan bobot badan. Salah satu upaya untuk mengatasi cekaman panas adalah dengan pemberian feed aditif seperti probiotik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian dadih yang merupakan dadih Indonesia terhadap stres lingkungan, yaitu udara ekstrim atau udara panas. Pada penelitian ini dipakai kambing peranakan Sapera yang merupakan hasil persilangan antara kambing peranakan Etawa dengan kambing Saanen. Kambing peranakan Etawa merupakan hasil persilangan antara kambing Etawa yang berasal dari India, Jamnapari, dengan kambing lokal Indonesia yaitu kambing kacang. Kambing Saanen berasal dari Swiss, namun telah lama beradaptasi dengan kondisi di Indonesia. Meskipun memiliki postur tubuh yang lebih kecil, kambing ini memiliki produksi susu yang lebih tinggi dibandingkan persilangan Etawa dengan konsumsi pakan yang lebih sedikit. Para peternak mendambakan pertumbuhan kambing yang baik sejak awal. Pertumbuhan yang baik ini dapat diperoleh melalui dukungan pakan yang baik. Namun, meskipun pakan yang diberikan sudah baik, terdapat kendala perubahan iklim yaitu udara panas yang menyebabkan cekaman panas atau heat stress. Untuk mengatasi cekaman panas pada kambing, pemberian feed aditif berupa probiotik membuat kambing dapat beradaptasi dan tetap menunjukkan performa yang baik. Feed aditif adalah senyawa kimia atau mikroorganisme yang diberikan kepada ternak dalam jumlah yang kecil untuk tujuan tertentu seperti meningkatkan kesehatan atau meningkatkan efisiensi pakan. Dadih adalah salah satu probiotik lokal Indonesia. Dadih merupakan hasil fermentasi susu dalam tabung bambu yang telah menjadi kearifan lokal Indonesia selama ratusan tahun. Bakteri asam laktat ditemukan di dalam dadih yang dipercaya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Susu fermentasi merupakan salah satu sumber probiotik klasik yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa manfaat klinis bagi ternak muda dan telah banyak digunakan sebagai sumber probiotik. Dadih merupakan makanan bergizi yang mudah diserap oleh tubuh dan mengandung 16 asam amino, yaitu 13 asam amino esensial dan 3 asam amino non-esensial. Selain itu, dadih memiliki vitamin A, dan mengandung kalsium dan vitamin B dan K yang terbentuk selama proses fermentasi. Secara umum, dadih mengandung protein dan lemak yang tinggi dengan kandungan protein rata-rata 6,75%. Di Sumatera Utara, dadih difermentasi dalam tabung bambu, biasanya menggunakan bambu gombong atau Gigantocloa verticillata dan bambu ampel atau Bambusa vulgaris. Sebagai penutup tabung bambu, masyarakat menggunakan daun pisang yang telah dijemur agar daun menjadi lunak dan tidak mudah sobek. Fermentasi terjadi dengan bantuan mikroba yang terdapat pada susu dan pada dinding tabung bambu. Mikroba juga berasal dari ruas bambu, yang terdiri dari bakteri asam laktat seperti kapang dan yang terdiri dari bakteri asam laktat, kapang dan khamir. Ada juga bakteri pemecah protein. Genera dominan yang diidentifikasi terutama dari genera Lactobacillus, Leuconostoc, Lactococcus, Streptococcus, dan Enterococcus.
Dadih merupakan hasil fermentasi susu dalam tabung bambu yang telah menjadi kearifan lokal sejak ratusan tahun yang lalu. Video ini dibuat untuk menunjukkan hasil penelitian pemberian feed aditif pada kambing perah, yaitu kambing Sapera. Harapannya video ini dapat menginspirasi peternak kambing perah agar kambing yang dipelihara menjadi sehat, mempunyai kenaikan bobot harian yang baik, serta tahan terhadap stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kami sedang berada di peternakan kambing perah Abizar di Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang. Saya Dr. Nurzaina Ginting, dosen di program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi kita sedang melakukan penelitian, yaitu memanfaatkan dadih. Ini seperti ini, kita lihat di sini ya, dadih dari susu kambing yang dijadikan sebagai feed aditif, diberikan kepada kambing perah, terutama manfaatnya adalah untuk mengatasi heat stress pada saat musim kemarau, yang mana kita tahu di Sumatera Utara saat ini sedang terjadi musim kemarau yang ekstrim, di mana panas tertinggi itu sampai 35 derajat Celcius, padahal sebenarnya biasanya di Sumatera Utara itu temperaturnya sekitar 29-30 derajat Celcius. Jadi pemberian daripada dadih ini tujuannya adalah mengatasi masalah heat stress tersebut, ya, karena dadih ini adalah probiotik, sehingga nanti kita dapat kesimpulan bahwa dadih ini tetap dapat menyebabkan tidak terjadinya penurunan bobot badan pada kambing. Ya, jadi kambing itu tetap mau makan gitu. Padahal kalau sudah pada saat temperatur 35 derajat Celcius, kambing perlahan-lahan mengurangi konsumsi pakannya. Nah, untuk tahap 1 kita akan membuat dadih itu sendiri, ya. Cara mempasteurisasi susu akan kita tunjukkan. Pasteurisasi susu tujuannya adalah untuk menghilangkan mikroorganisme yang bisa membuat dadih itu hasilnya tidak baik gitu loh ya. Jadi mikroorganisme yang patogen itu dengan pasteurisasi susu menjadi mati. Jadi ini susu kita masukkan ya, lalu kita hidupkan kompor. Lalu kita masak ya seperti ini sampai temperaturnya sekitar 60 derajat Celcius. Kalau repot mengecek memakai termometer, maka kita sebagai patokannya adalah bila ini sudah mulai berasap ya. Jadi artinya itu susunya sudah sampai pada temperatur 60 derajat Celcius. Nah, kalau sudah begitu, maka ini kita matikan apinya, dan jadi di dalam kita menurunkan temperatur daripada susu kambing yang sudah dipasteurisasi tadi, kita aduk terus ya, supaya tidak terbentuk gumpalan lemak ya, yang kalau tidak diaduk dia akan terbentuk gumpalan lemak di atas susu ini. Artinya itu akan membuat nanti hasil dadih kita tidak sempurna ya. Sekarang kita lanjutkan memasukkan susu yang sudah suam ke dalam bambu. Jadi pembuatan dadih ini wadahnya adalah bambu. Boleh kita pilih bambu gombong, boleh bambu ampel ya. Jadi ini di dalam dinding bambu ini terdapat bakteri, terutama bakteri asam laktat ya, yang akan membantu proses perombakan susu menjadi dadih ya. Jadi ini kita masukkan seperti ini ya. Ini tadi sudah difermentasi. Ya, tidak usah sampai penuh ya. Oke, baru
seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita, ditutup dengan daun pisang yang sudah dilemaskan. Ya, nanti ada juga bakteri mikroorganisme dari daun pisang ini yang membantu proses perombakan susu. Kita tutup seperti ini ya. Lalu kita ikat memakai karet gelang ya. Karet gelang. Selanjutnya kita simpan di tempat yang sejuk dan kita biarkan dia terjadi fermentasi spontan selama 2 hari ya. Nah, kalau 2 hari hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau yang ini tutupnya kita pakai plastik. Boleh ya, kita pakai plastik. Yang penting proses ini semua berlangsung dalam keadaan tertutup, istilahnya anaerob. Karena bakteri asam laktat ini adalah bakteri anaerob ya. Walaupun ada juga yang fakultatif. Nah, ini hasilnya ya, bisa kita lihat di sini seperti ini. Ya, seperti ini. Atau bisa juga kita masukkan di dalam plastik kontainer seperti ini ya. Nah, kalau plastik kan tidak ada bakterinya untuk membantu proses perombakan. Jadi bakterinya kita ambil dari dadih yang sudah siap. Dadih yang sudah jadi ini kita ambil ya. Kita masukkan susu, kita masukkan dadih ini ya. Jadi kalau susunya sekitar 300 cc ya, maka kita butuh dadih sekitar bolehlah dikatakan 1 sendok makan atau 5 cc. Jadi kita masukkan susu ya, kita masukkan dadih yang sudah jadi. Nanti bakteri dari sini itu akan bekerja ya, mendegradasi, fermentasi susu. Jadilah susunya menjadi dadih ya. Lalu, nah ini dadih yang sudah jadi ini akan kita manfaatkan sebagai feed aditif. Kita berikan kepada kambing ya, yang akan menaikkan imun tubuh kambing ya. Jadi kambingnya itu kalau dia dalam keadaan stres ya, biasanya kalau stres dia nafsu makannya turun, tapi dengan adanya dadih ini kambing itu tidak terpengaruh ya oleh stres-stres seperti stres lingkungan ya, sehingga yang biasanya kalau stres nafsu makannya turun, ini dia tetap stabil ya. Caranya bagaimana? Kita mendesain satu alat ya. Jadi ini adalah jarum suntik volume 10 mili ya. Lalu kita sambungkan dengan selang infus. Selang infus ini menggantikan jarumnya. Ini nanti selang infus kita masukkan ke mulut kambing dari samping ya. Di samping itu sesudah gigi terakhir itu ada semacam tempat kosong, sehingga kita sampai di tempat itu kita semprotkanlah dadih yang ada di dalam ini tadi ya, sehingga tidak ada yang berceceran. Sebaiknya dadih itu diberikan pagi hari sebelum kambing itu memakan apapun ya, sehingga dari hasil penelitian kami itulah cara pemberian yang terbaik ya. Dari semua perlakuan, yaitu ada 3 perlakuan pemberian, jadi kontrol tanpa pemberian dadih, lalu pemberian dadih 4 cc, pemberian dadih 8 cc, ternyata kenaikan bobot badan dari kambing yang diberi dadih 4 cc itulah yang terbaik ya. Sementara kami perhatikan dari pengamatan setiap hari, pada saat temperatur udara 35 derajat Celcius, kambing yang kontrol, yang tidak diberi dadih itu berkurang konsumsi pakannya ya. Dan itu berkorelasi juga dengan kenaikan bobot badannya ya. Jadi kalau kita perhatikan demikian gampangnya membuat dadih ya, kebutuhan per ekor juga hanya 4 cc, namun kenaikan bobot badannya itu bisa sampai 140 gram per hari. Itu adalah suatu sesuatu yang patut kita pertimbangkan untuk kita aplikasikan sebagai feed aditif pada kambing.
sekarang kita lanjutkan bagaimana cara kita menyedot dadih ya ke dalam squid yang sudah kita modifikasi. Nah, seperti ini. Jadi kita aduk dulu rata. Ya, selanjutnya kita sedot ya. Oke. Jadi kebutuhannya itu hasil penelitian yang terbaik adalah 4 cc. Ya, jadi sekitar di sini ya. Kita buang sisanya. Oke. Nah, sekarang kita coba kita akan tunjukkan bagaimana cara memberikan dadih ini sebagai feed aditif pada ternak kambing. Oke, jadi sekarang peternak kita, Pak Bambang, akan menunjukkan bagaimana cara memberikan dadih kepada kambing memakai spuit yang dimodifikasi. Silahkan Pak Bambang. Jadi pelan-pelan dari pinggir mulut ya, lalu disemprotkan. Nah, kan sebentar sekali. Dan karena ini sudah terbiasa diberikan setiap hari, ternak-ternak kambing ini menyukai, sudah suka dan sepertinya menunggu gitu untuk diberikan dadih setiap paginya ya. Nah, demikian salah satu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.